Baik, sebelumnya mohon perhatiannya teman-teman. Kan di sini materi saya tentang khutbah Idul Fitri. Nah, nanti apabila saya bertakbir, saya mohon bantuannya agar teman-teman dan yang semuanya untuk ikut bersama-sama bertakbir. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sebelum kita mulai, marilah kita bertakbir bersama-sama ya teman-teman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'adahu wa nasarahu abdahu wa azza zanduhu wa harrama ahzahu wa hada. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Alhamdulillahilladzi harrama siyama ayyamal a'yadi biya'i li ibadis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Alladzi ja'ala al-jannata lil muttaqina wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammad abduhu wa rasuluh ad-da'i ila siratil mustaqim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wattaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan latakunu syuhada 'alan nasi wa yakuna rasula 'alaikum syahida wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina lama mayyutabi'ur rasula mimman yunqalibu ala aqibah wa in kanat lakadiratan ila alladhi hadallah wa ma kana Allah liyudhi'i aymanakum innallaha bin nasi laraufur rahim. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah sebulan lamanya kita berpuasa, maka sekarang tibalah masanya kita tumpahkan rasa senang dan rasa haru. Kita ungkapkan sepenuh hati rasa gembira dan rasa syahdu sembari mengagungkan nama Allah Azza wa Jalla. Marilah kita sekali lagi bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La pesan persaudaraan di hari raya yang fitri. Betapa harunya kita sebab Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan bulan Ramadan khusus untuk kita, yakni umatnya Nabi Muhammad SAW. Di dalamnya ada satu malam yang istimewa, yakni malam Lailatul Qadar, yang lebih utama dari 1000 bulan. Satu kali melakukan ibadah fardu, maka pahalanya seperti mengerjakan 70 ibadah fardu. Kita melakukan sunnah pun dicatat pahalanya seperti mengerjakan ibadah fardu. Dalam sebuah hadis dikatakan yang artinya, saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, wajar saja kalau kita punya rasa haru dan syahdu. Kita yang bergelimang doa ini oleh Allah Subhanahu wa taala
masih diberikan kesempatan langka untuk menghirup dan bernapas di bulan yang suci. Sekalipun sepenuh hati kita mengakui bahwa kita belum bisa memanfaatkan waktu siang dan malam bulan Ramadan secara maksimal, kita hanya mengharapkan semoga puasa kita, qiyamul lail kita, bacaan Al-Quran kita, sedekah dan zakat yang tak seberapa dapat menembus dosa kita. Sebagai umat yang beriman, kita yang yakin dan percaya apa yang sudah diterangkan dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang artinya bahwa Allah itu dekat dengan diri kita. Apa saja yang kita mohonkan kepada Allah, maka pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, beruntunglah kita di pagi hari ini datang bersama-sama berangkat dari tempat tinggal kita menuju masjid, tempat yang suci ini, untuk menjalankan sholat Idul Fitri secara berjamaah. Kita bermunajat untuk membentuk bilik-bilik rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita rayakan lebaran bersama-sama penuh sukacita dengan memandangkan takbir. Marilah kita tanamkan bulat-bulat di dalam hati kita bahwa kedepannya hidup kita akan menjadi lebih baik. Amal ibadah kita akan semakin meningkat sebagai manifestasi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, selain kita bertekad untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah yang Maha Pencipta, pada momen Idul Fitri kali ini, kita selayaknya juga memperbagus hubungan saudara, pertalian kerabat, dan interaksi sosial masyarakat. Dalam ajaran Islam telah diatur bahwa menjalin hubungan baik, hablum minanas, sama pentingnya dengan hablum minallah. Sebagai manusia yang tak luput dari salah dan alpa, baik kesalahan kita disengaja maupun yang tidak disengaja, baik kepada keluarga, saudara, tetangga, maupun teman dan kerabat. Marilah kita perbaiki dengan bermaaf-maafan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat An-Nur, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wal ya'fu wal yasfahu alla tuhibbuna ayyaghfirullahu lakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di samping itu juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang artinya, baginda Nabi Muhammad SAW pernah ditanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya ada seorang perempuan yang rajin qiyamul lail di malam harinya, rajin puasa di siang harinya, rajin mengajarkan kebaikan dan bersedekah, akan tetapi dirinya menyakiti tetangganya dengan tutur katanya. Rasulullah SAW menjawab, tidak ada kebaikan padanya dan dia termasuk penghuni neraka. Nauzubillah min dzalik. Jamaah sholat Idul Fitri yang berbahagia, kita semua tahu bahwa Allah itu At-Tawwab, yang artinya Maha Penerima Taubat. Kasih sayangnya mengalahkan murkanya, rahmatnya jauh lebih luas dari ajabnya. Selama seorang hamba memohon ampun kepadanya, Allah akan mengampuninya. Namun, manusia tidak seluas itu kasih sayangnya. Manusia tidak sedalam itu kewajarannya. Bisa dibilang manusia adalah makhluk yang paling susah untuk meminta maaf dan memaafkan. Karena itu, Rasulullah SAW mengajari umatnya untuk menahan diri. Jangan mudah mengumbar kata, jangan gampang menyebar berita, jangan sering menghakimi sesama. Karena Rasulullah SAW tahu ruang maaf manusia sangat terbatas, tidak seluas dan sedalam Tuhannya. Mendapatkan maaf manusia jauh lebih berat dan susah. Belum lagi jika kita merasa bersalah, tapi orang lain memendam kesal kepada kita, mengetahui diri kita bersalah saja, kita masih enggan untuk meminta maaf. Apalagi tak merasa bersalah sama sekali. Hadis di atas adalah contoh nyata bahwa seorang wanita ahli ibadah, rajin sholat, gemar berpuasa, banyak bersedekah dan beramal, tapi lidahnya membawa rasa sakit bagi tetangganya, maka Rasulullah SAW pun mengatakan tidak ada kebaikan padanya, dia termasuk ahli neraka. Artinya amal ibadah yang tidak ada kebaikannya, dia termasuk ahli neraka. Ibadah berkurangnya makna. Rasulullah SAW
juga bersabda dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim yang berbunyi la yahramullah man la yahramun nas. Artinya Allah tidak mengasihi orang yang tidak mengasihi manusia lainnya. Dalam riwayat lain juga dikatakan mayyahramu la yahramu, yang artinya orang yang tidak mengasihi maka tidak akan diasihi. Ini menunjukkan bahwa kasih sayang sesama manusia tidak kalah pentingnya dengan ibadah yang bersifat ritual. Bahkan Allah dalam hadis di atas tidak akan mengasihi orang yang tidak mengasihi sesamanya. Hal ini berarti bahwa Allah menghendaki hamba-hambanya membangun dunia yang harmonis, menciptakan lingkungan yang sehat dan kebencian, membiasakan kepedulian, membudayakan saling sayang menyayangi, mengembangkan saling asa dan asuh, serta hal-hal positif lainnya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada prinsipnya, dengan merayakan Idul Fitri, kita bersama-sama diajarkan untuk kembali kepada jati diri manusia kita. Ini makhluk yang sangat lemah, sehingga kita membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersandar di mana saja dan kapan saja. Allahus Somad. Begitu mulianya Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlakukan kita, maka sewajarnya kita patuh dan taat beribadah kepada Allah. Marilah kita lapangkan dada kita agar kita semua menjadi golongan orang-orang yang kembali fitri dan menjadi orang-orang yang hidupnya bahagia. Minal aidin wal faizin. Semoga Allah memberi niat baik dan amalan kita. Semoga Allah jadikan hari-hari kita selama ke depan menjadi lebih baik. Taqabbalallahu minna wa minkum bi kulli amin wa antum bil khair. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin itu saja khutbah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk penampilan khutbah selanjutnya yaitu khutbah Jumat yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Firman Hidayatullah. Supaya jadi rukun khutbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ma tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Sebelum kita memulai khutbah ini, mari kita bersama-sama memanjatkan puji kehadirat Allah yang Maha Suci, puja kehadirat Allah yang Maha Kuasa, serta syukur atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selamanya terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, pada para sahabatnya. Semoga sampai kepada kita sebagai umatnya dan kita mendapatkan syafaatul uzma yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
tiada bekal yang akan kita bawa menuju hari pembalasan selain ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian dalam hidup adalah bagian dari sunatullah, sebuah realita yang harus kita terima dengan lapang dada. Setiap manusia pasti menghadapi cobaan, tantangan, dan kesedihan yang terkadang terasa begitu berat. Namun, ujian itu datang, ketakwaan harus menjadi pegangan yang kokoh dengan tetap konsisten dan komitmen mengerjakan perintah dan larangan Allah. Ketika badai menerpa, iman kita menjadi pelindung. Dalam setiap kesulitan, kita diajak untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah perjalanan menuju kesadaran bahwa segala yang terjadi adalah rencana Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun." Yang artinya, wahai anak cucu Adam, sungguh kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi aurat dan bulu sebagai bahan pakaian untuk menghiasi diri. Akan tetapi, pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu merupakan sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala agar mereka selalu ingat. Quran surah Al-A'raf ayat 25. Dalam kitab Tafsirul Qur'anil Azim juz 3 halaman 401, Imam Ibnu Katsir menjelaskan pakaian takwa memiliki banyak penafsiran. Wa qala Ibnu Jurayj wa libasut taqwa al-iman. Wa qala al-Aufi al-amalus shalih. Wa qala Ziyad wa sumtul hasdu bil wajdi. Wa an Urwah bin Zubair khasyatullah. Wa qala Abdurrahman yattaqillah fayuwari aurata. Ibnu Jurayj berkata, maksud pakaian takwa itu adalah iman. Menurut Al-Wafi adalah amal soleh. Menurut Ziyad adalah murah senyum. Menurut Urwah bin Zubair adalah takut kepada Allah. Dan menurut Abdurrahman bin Zaid bin Aslam adalah orang yang bertakwa kepada Allah, sehingga Allah akan menutupi aibnya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ragam penafsiran para ulama di atas, kita semua tahu betapa pentingnya menjadikan ketakwaan sebagai pegangan yang kokoh dalam setiap menghadapi masalah dengan cara meningkatkan iman, melakukan amal soleh, murah senyum, selalu merasa takut kepada Allah dan lain sebagainya. Dengan menjadikan ketakwaan sebagai benteng yang kokoh dalam menghadapi masalah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan membukakan jalan keluar baginya. Quran surah At-Talaq ayat 2. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan kemudahan baginya dalam segala urusannya. Quran surah At-Talaq ayat 4. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah pentingnya menjadikan takwa kepada Allah sebagai benteng yang kokoh dalam menghadapi suatu masalah. Tetap istiqomah dan menjalankan kewajiban, murah senyum terhadap sesama dan berperilaku baik kepada orang lain. Dengan hal itu Allah akan memberikan jalan keluar dan kemudahan. Semoga khutbah ini bermanfaat dan membawakan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa ghsilhum bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihim minal khataaya kama yunaqqal thawbul abyadu minad danas. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa lidzikrillahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama teman-teman kita bertuanya lagi buat bertakbir sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha
Muhammad SAW yang berkaitan erat dengan ibadah haji dan kurban. Dengan mengenang kembali perjuangan Nabi Ibrahim, diharapkan kita mampu mengambil ibrah, hikmah, dan nilai-nilai spiritual dengan modal dalam menjalani kehidupan ini. Dengan mengalami sejarah ini, mudah-mudahan kita juga bisa termotivasi agar bisa melaksanakan ibadah haji dan kurban yang semua umat Islam dapat mengidamkannya. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah, kita awali kisah perjalanan dan perjuangan keluarga Nabi Ibrahim dan istrinya yang bernama Siti Hajar dari saat Allah menganugerahi mereka seorang putra yang sudah diidamkan sejak lama. Kelahiran putra yang diberi nama Ismail ini diiringi dengan perintah dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menempatkan Siti Hajar dan Ismail di daerah lembah yang tandus dan gersang. Kisah ini diabadikan dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 37 yang artinya, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanamannya dan berada di sisi rumahmu, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, demikian itu kami lakukan agar mereka melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan dianugerahilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur." Saat tinggal di lembah itu, suatu hari Siti Hajar kehabisan air minum hingga tidak bisa menyusui Ismail. Ia pun mencari air ke sana kemari sambil berlari-lari kecil. Antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Peristiwa inilah yang kemudian diabadikan menjadi salah satu rukun haji, yakni sa'i atau berlari-lari kecil di antara kedua bukit tersebut. Di tengah kesusahan itu, Allah menurunkan pertolongan melalui mata air yang muncul dari tanah, tepat di bawah kaki Ismail, yang saat itu sedang menangis kehausan. Di tempat inilah keluar air penuh berkah yang sampai saat ini bisa terus dinikmati oleh umat Islam di seluruh dunia bernama air Zam-Zam. Cobaan keluarga Nabi Ibrahim tidak berhenti sampai di situ. Nabi berjuluk Khalilullah atau kekasih Allah ini menempatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mimpi untuk menyembelih putra kesayangannya Ismail. Perintah ini juga menjadi sebuah ujian keimanan dan ketakwaan Nabi Ibrahim kepada Allah. Karena sebelumnya ia pernah mengeluarkan janji bahwa jika Allah menghendaki Ismail untuk dikurbankan, maka ia akan melakukannya. Perintah itu pun akhirnya benar-benar datang kepadanya. Awalnya ketika bermimpi diperintahkan untuk menyembelih Ismail, Ibrahim merasa ragu. Ia pun melakukan perenungan dan berpikir-pikir apakah ini benar-benar perintah Allah. Peristiwa ini kemudian diabadikan dengan nama Tarwiyah, yakni hari perenungan di mana kita disunahkan berpuasa pada tanggal 8 Zulhijjah. Setelah perenungan ini, kemudian hilanglah keraguan-raguan itu, karena Nabi Ibrahim kembali bermimpi hal yang sama untuk menyembelih Ismail dan tahu jika itu adalah benar-benar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa ini kemudian diabadikan dengan nama Hari Arafah yang berarti mengetahui, di mana kita juga disunahkan berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah. Jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah, setelah Nabi Ibrahim tahu dan yakin perintah itu datang dari Allah, maka ia pun menyampaikan dan berdiskusi dengan Ismail. Dialog bersejarah antara ayah dan anak ini pun diabadikan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102, yang artinya, ketika anak itu sampai pada umur yang ia sanggup bekerja bersamanya, ia Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayah
yang itu pun datang ketika Ibrahim dalam keimanan dan ketakwaannya, serta Ismail dengan keyakinan akan melaksanakan prosesi penyembelihannya. Pada waktu itu, setan pun terus membisikkan kepada Ibrahim, Ismail, dan juga Siti Hajar untuk tidak usah menjalankan perintah Allah. Namun, keyakinan mereka tidak goyah sedikit pun. Untuk mengusir setan yang mengganggu, Nabi Ibrahim pun melemparinya dengan batu, yang kemudian peristiwa ini diabadikan dalam ritual ibadah haji, yakni melempar jumroh. Ketika detik-detik Ibrahim akan menyembelih Ismail, tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dan memerintahkan Ibrahim berhenti tidak menyembelih Ismail. Firman ini bermaktub dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 107-110, yang artinya, kami menembusnya dengan seekor hewan sembelihan yang besar. Kami mengabadikan untuknya pujian pada orang-orang yang datang kemudian. Salam sejahtera atas Ibrahim, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Atas peristiwa ini, malaikat Jibril yang membawakan hewan untuk disembelih sebagai pengganti Ismail pun berseru, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir ini disambut dengan La ilaha illallah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, yang kemudian bersambung oleh Ismail, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Yang peristiwa epik ini, yang umat Islam kemudian disyaratkan untuk menyembelih hewan kurban di hari raya Idul Adha pada 10 Zulhijjah. Peristiwa ini menegaskan bahwa seseorang dilarang keras mengalirkan darah manusia. Dari peristiwa bersejarah keluarga Nabi Ibrahim ini, kita bisa banyak mengambil hikmah dan keteladanan, dimulai dari keteladanan perjuangan hidup sampai ketangguhan iman dan takwa dalam menjalankan segala perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangannya. Kisah-kisah Nabi Ibrahim yang bermaksud dalam Al-Quran dan terwujud dalam bentuk ibadah seperti syai, melempar jumroh, puasa tarawiyah, dan arafah, serta menyembelih hewan kurban ini harus semakin meningkatkan keyakinan dan ketangguhan kita dalam beribadah. Karena memang tujuan dari diciptakan kita di dunia ini adalah untuk beribadah. Dalam menjalankan ibadah haji dan kurban, kita membutuhkan ketangguhan dan keyakinan yang kuat karena harus rela mengeluarkan harta yang kita miliki. Jika tidak memiliki niat yang kokoh, maka haji dan kurban pun akan sulit untuk dilakukan. Untuk berhaji, kita harus berkorban menyiapkan puluhan juta rupiah guna membayar biaya perjalanan ke tanah suci, ditambah dengan kesabaran tinggi dalam harus rela antri bertahun-tahun karena banyaknya umat Islam yang ingin menjalankan rukun Islam yang kelima ini. Untuk berkorban, kita harus menyediakan anggaran jutaan rupiah untuk membeli hewan kurban dan kemudian dibagi-bagikan kepada orang yang membutuhkan. Harta dunia yang kita keluarkan untuk berangkat ke tanah suci akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kenikmatan kehidupan di akhirat dan di surga yang abadi. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, yang artinya tidak ada balasan yang pantas diberikan bagi haji mabrur kecuali di surga. Hadis Al-Bukhari. Begitu juga dengan ibadah kurban, Rasulullah telah menegaskan dari Siti Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, yang artinya tidak ada suatu amalan yang dikerjakan anak Adam manusia pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari menyembelih hewan, karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya dan kuku-kuku kakinya. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah, karenanya dilampangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Jamaah sholat Idul Adha rahimahumullah, demikian khutbah Idul Adha yang mengangkat tentang kisah inspiratif penuh perjuangan dari keluarga Nabi Ibrahim yang diabadikan dalam ritual ibadah haji dan kurban. Semoga bisa menambah pengetahuan kita sekaligus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menurunkan ibadah dan rezekinya kepada kita